Halo bro ya, saya tekankan kembali bahwa open mainnet atau exchange ya, rilis di exchange luar itu ini pastinya akan sangat lama teman-teman, karena sesuai dari roadmap terbaru dari P-Network itu sendiri dikatakan bahwa open mainnet atau rilis di exchange luar itu akan tergantung sekali kepada perkembangan enclosed mainnet. Oke, ini kita lihat di layar desktop teman-teman ya. Bentar. Nah, teman-teman, hal ini dijelaskan di roadmap terbaru ya dari core team sendiri dari P-Network itu, bahwa memang open mainnet itu tergantung dari kesuksesan tahap enclosed mainnet dan tergantung kesiapan dari kesuksesan dari sistem ekonomi di enclosed mainnet teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa baca teman di new white paper chapter katanya ya. Oke, kita klik aja. Nah, di sini di paling ujung ini sangat jelas sekali dikatakan oleh core team teman-teman. Nah, di sini the open mainnet period. Jadi periode open mainnet itu berarti kita kan bisa bertransaksi di luar jaringan dengan jaringan yang lain ya, blockchain yang lain teman-teman ya. Mungkin bisa ditukar dengan koin yang lain nih, P-coin ini nanti ya, setelah periode open mainnet ini launching. Nah, ini kapan sih sebetulnya? Seperti yang di konten saya sebelumnya memang saya jelaskan juga ya, bahwa open mainnet ini kapan sih gitu ya. Ini kan yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Secara kan sekarang enclosed mainnet pun yaitu belum begitu ada transaksi ekonomi yang jelas teman-teman ya. Sekarang kan lagi akan dirilis nih di P-Chain Mall. Itu mudah-mudahan nih sistem ekonomi di ekosistem internal itu berjalan dengan baik, dengan mulus. Nah, mudah-mudahan saja setelah sistem ekonomi eksternalnya berjalan dengan baik, ya, nanti akan segera ya terlaksana periode open mainnetnya. Oke teman, kita coba baca dan kita translatekan ya. Apakah betul nih ya? Ini memang sangat jelas ya tertulis ya, dijelaskan oleh core team teman-teman ya. Oke teman, coba kita translatekan. Nah, ini teman-teman ya. Ini kan translate nih. Nah, di sini dijelaskan dengan jelas sekali bahwa periode jaringan terbuka katanya ya, bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup. Nah, ada dua hal yang indikasi ya, kapan sih open mainnet. Ini kan yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya, open mainnet. Ini kita bisa bertarung di luar nih ya, jangan, kalau istilahnya bertanding, tidak hanya jago di kandang gitu kan nanti Bitcoin ini, tapi jago juga di luar nih ya. Jadi ya, kita bisa bertransaksi dengan jaringan blockchain lainnya, dan mungkin akan list juga di exchange lain teman-teman ya. Nah, ini kan ada dua faktor teman nih. Yang satu katanya bergantung pada kematangan ekonomi jaringan tertutup enclosed mainnet, dan ada dua nih. Jadi di sini pertama harus jalan dulu ya ekonomi barternya nanti ya. Transaksi peer to peernya harus berjalan dulu nih, harus kuat dulu nih ya. Mungkin di sini nanti akan ada harga terbentuk ya di ekonomi jaringan tertutup ini. Dan faktor yang kedua adalah kemajuan KYC teman-teman, di sini dijelaskan. Jadi kemajuan KYC pun semakin cepat semakin baik ya, akan semakin mendekati untuk periode open mainnet ini ya. Nah, ini sebetulnya sudah mundur lagi teman, jauh ya dari apa yang dikatakan di white paper chapter ini. Nih, periode ini dapat dimulai pada hari Pi katanya 14 Maret 2022, udah kelewat ya. Dan hari Pi kedua katanya 28 Juni 2022. Nah, sekarang sudah Agustus menjelang September ya. Atau setelahnya. Tapi kan sini tidak dikatakan dengan pasti teman-teman, karena tergantung dari ini kan. Ya, ini tergantung kita semua, menurut saya kan, para pionir. Ini kematangan ekonominya. Ada nggak nih kontributor-kontributor yang siap ya membarterkan barang dengan Bitcoin ya. Dan dua, kemajuan KYC. Makanya validator ini sangat penting menurut saya untuk membantu para pionir yang belum mendapatkan slot untuk KYC teman-teman ya. Makanya sini kan periode open mainnet itu akan terjadi setelahnya. Kalau ini gagal di sini, maka di sini dikatakan atau setelahnya. Nah,
periode jaringan terbuka berarti bahwa firewall dalam periode jaringan tutup akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun, misalnya tuh kan ke jaringan lain ya, ke dompet, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi Mainnet. Jadi intinya memang harus sukses dulu nih dua faktor ini ya. Sistem ekonomi enclosed mainnet, enclosed-nya sukses, dan perkembangan KYC-nya mungkin mendekati 100% ya. Nanti bisa nih kita bertransaksi di jaringan lain, dompet lain ya. Nah di sini kan. Nah, perintis Pioneer akan memiliki konektivitas dengan ke blockchain lainnya. Nah, jadi ini memang menurut saya nanti finalnya teman-teman ya, setelah dua faktor tadi. Pertama ini aja dulu lah, ini ya, setelah P-Chainmo digadang-gadang akan merupakan market global terbesar nih untuk kita membarterkan Bitcoin kita dengan berbagai barang, produk atau jasa yang siap dibarterkan oleh para kontributor ya. Nanti di dalamnya mungkin ada seller, ada buyer. Nah nanti kita lihat nih perkembangan harga yang terbentuknya gimana ya. Kemudian KYC juga sangat penting, dan saya pun memang belum mendapatkan slot untuk KYC teman-teman ya. Sangat sedih karena sudah hampir 2 tahun mendukung nih, berkontribusi, tetapi belum mendapatkan undangan KYC. Sedangkan memang ada beberapa orang yang baru saja bergabung sudah mendapatkan undangan KYC. Tapi kan ini nggak ada yang bisa disalahkan, karena kan si core team juga mengatakan bahwa KYC masal ini random teman-teman ya, random ya. Jadi ya random, acak itu, siapa aja yang mendapat undangan segera eksekusi. Nah oke teman-teman ya, jadi kelihatannya nih untuk Open Mainnet kita masih cukup lama menurut saya ya, melihat perkembangan dari ekosistem internal juga kan, ekonominya belum berjalan, mau akan berlangsung ya di PCM, di P-Chainmo. Kemudian juga untuk proses KYC-nya masih banyak. Mungkin bagi yang tahu silahkan, adakah sudah mencapai 50% nih ya untuk dari sekian juta nih yang sudah lolos KYC. Ini kemungkinan masih lama ya untuk Open Mainnet teman-teman. Mungkin jauh mundur nih ke belakang dari target yang ditentukan, yaitu 14 Maret dan 28 Juni ya. Mudah-mudahan aja ini ya, perjalanan panjang ini membuahkan hasil, bukan hanya halusinasi, bukan hanya angin surga yang tidak terbukti nanti ya. Oke, ini kita lihat ini dua hal ini, faktor ini, kematangan ekonomi jaringan tertutup dan kemajuan KYC ini akan sampai kapan nih berakhirnya ya, baru kita memasuki periode mainnet. Oke teman, itu aja ya konten kali ini. Mudah-mudahan nanti proses ekonomi sistem di jaringan tertutup dapat sukses ya. Mudah-mudahan kedua faktor ini cepat bisa dilewati, cepat bisa sukses dan matang mungkin ya. Nah, bisa kita masuk ke periode Open Mainnet, dan ini ya kita tunggu. Jadi Bitcoin nanti kalau dua hal ini sudah sukses, Bitcoin nanti akan tidak hanya akan jago di kandang sendiri, tapi bisa bertarung di luar exchange lain dan di blockchain lainnya. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.